Hukum berceramah di gereja. Kalau pada hakikatnya menyampaikan kebenaran itu di mana-mana. Apakah di gereja, di kuil, di ini menyampaikan kebenaran adalah hak. Cuman permasalahannya adalah di saat seseorang melakukan sesuatu ada hal-hal yang tidak dicermati dan diperhatikan sehingga menjadi mudaratnya lebih gede, musibahnya lebih besar. Kalau misalnya yang menjandang-adakan ceramah di gereja adalah orang yang betul-betul disiplin tentang urusan agama, misalnya dia menegakkan kebenaran, misalnya apa? Meyakini bahwasanya kekafiran adalah kekafiran, setelah itu harus berlemah lembut, maka di saat mengadakan ceramah di gereja tentu tidak akan ada yang bertanya. Contohnya orang yang tegas dalam syariat, misalnya satu orang yang betul tegas di dalam syariat dan dia tidak pernah main-main tentang syariat, tidak pernah merendahkan syariat, kemudian kok tiba-tiba bertemu dikumpul di sebuah gereja, bahkan di Roma sekalipun, menyampaikan satu pesan agama syariat Nabi SAW, seperti yang pernah disampaikan oleh satu pembesar di Yordan, menceritakan tentang Islam di depan orang-orang Kristen, ada sesuatu yang mulia untuk mengangkat Islam. Akan tapi ada orang ceramah di gereja itu sampai saya udah tidak pernah kenal orang tersebut, hanya kita diberi sebelum mendapatkan video tentang ceramah tersebut, kami sudah mendengar bahwasanya ada video-video yang disebarkan dan orang yang bercerita mulutnya itu tajam, kotor, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang tidak punya kecemburuan kepada Islam. Setelah kita lihat di dalam ceramah tersebut mengucapkan sholawat saja ditarik, sholawat saja ditarik, kayak nyesel dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah SAW, sholawat ala Nabi. Jadi kayak main-main tentang Islam. Ya kalau sudah ada tanda-tanda semacam itu, apa? Biarpun kalau beralasan sih, kalau memang alasan bisa bahwasanya ceramah itu kepada siapa saja. Nabi Muhammad waktu pertama kali dakwah jadi ceramah siapa? Orang kafir. Benar, ini hujahnya. Cuman caranya itu. Jadi kalau orang ceramah di gereja ya mungkin satu khusus, misalnya kita diundang di gereja untuk menjelaskan tentang keagungan Nabi Muhammad, keagungan Islam, ayo saya datang. Tapi kalau justru untuk merendahkan Islam, ini kan dibohongin kita, dan itu ada tanda merendahkan Islam, yaitu jadi haram kalau orang-orang seperti itu. Ternyata Masya Allah caci maki, mencaci golongan Arab, mencaci ini, mencaci syariat Islam, rupanya dia adalah termasuk golongan orang yang masuk dalam Islam liberal, suka merendahkan syariat Nabi SAW. Jadi kalau orang begitu masuknya ke situ pun sudah nggak benar. Tapi kalau ada seorang alim besar, anggap saja Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang sudah wafat, atau yang masih hidup saat ini, Habib Ali Al-Jufri misalnya, pernah di depan kisis, di bukan pembesar-pembesar luar agama lain, tapi menjelaskan tentang agungnya Islam, tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang ribut. Kenapa? Menjaga Islam, dijaga. Akan tapi kalau sudah merendahkan Islam, merendahkan syariat Nabi Muhammad SAW, dan itu memang kelompok ini kan musibah. Orang-orang munafik yang hidup zaman sekarang adalah dia itu pakai baju-baju kita, akan tapi ternyata mereka tidak bisa mengangkat syiar kita, bisa saja merendahkan syariat Nabi SAW. Muncul saat ini Islam liberal, Islam mengacu, jadi berbahaya merendahkan syariat Nabi SAW.